Ya Ustaz. Nah, Ma ziltu fil ghidha'i alan. idan la tastati an ada an taftah au al kamera wa mik al an. Sahih. Sahih. Badal akal insyaallah. Nah, insyaallah sanastamir ila akhi Ivan. Silakan untuk memperkenalkan dirinya, akhi Ivan. Oke, terima apa? Sebenarnya komputernya juga tidak ada mikrofonnya, maka Anda menggunakan ini ya, yang namanya apa? TWS. Jadi nanti akhi Ivan, kalau bisa nanti antum memakai TWS atau bisa headset yang ada mic-nya, karena kan nanti ada sesi praktek luar ya kan, dan itu pasti harus mengikuti atau ya mengikuti prakteknya. Akhi Ivan tidak bisa, kita lanjut pada akhi Abdul. Akhi Abdul bagaimana? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kenalan ya? Iya betul. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Alatsari dan masih sekolah kelas 3 SMA, tinggal di Solo, lebih tepatnya Sukoharjo. Oke. Berarti kenaikan kelas 12 atau sudah naik kelas 12? Sudah naik kelas 12. Berarti sudah selesai kelas 12 ya? Iya, Oh ya. tahun ini udah selesai. Oke, berarti antum akan melanjutkan jenjang antum ke kuliah ya berarti ya? Iya, benar Ustadz. Semoga Allah mempermudah antum untuk diterima di kampus yang antum inginkan. Amin Ustadz. Kita lanjut kita lanjut pada akhi yang bernickname Oppo A31. Oh iya, saya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lilik Bukhari yang beralamat saya tinggal di Cikarang Bekasi ya. Oke. Untuk kegiatan saya ini marbot masjid ya, marbot. Ya Allah. Tadi apa anak kurang dengar Bapak siapa? Al Bukhari. Ya, Lilik Bukhari. Ya. Lilik Bukhari. Lilik Bukhari. Ini mungkin Ya. anak bisa panggil Akhi Al Bukhari saja, boleh? Ya. Boleh. Ya. Iya. Syukron Akhi Al Bukhari. Kita lanjut ke Ya, makasih Ustadz ya. iya, sama-sama. Akhi dengan nickname Vivo. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Perkenalkan kan ya? Iya, betul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Herman. Oke. Saya tinggal di daerah Bogor. Gor untuk kegiatan sehari-harinya Saya udah gak sekolah. udah. Ya udah lulus kan SMP terus udah dilanjut ke SMA gitu. Iya ya. Jadi antum itu homeschooling saja. Ya, gitu. Oke. Bagus. Akhi siapa tadi? Muhammad Saiful Herman. Muhammad Saiful Firman. Antum di Bogor ya? Berarti sama dengan Ana. Ana di Ustaz, boleh, berdomisili di Epo boleh nanya gak? boleh. Ini ada teman, orang dekat sih, seorang sekampung. Terus HP-nya rusak, tapi lagi dibenerin. Sekarang nggak bisa ikut belajar dulu. Bisanya besok gimana? Oh iya nggak apa-apa kok. Soalnya kan kita hari ini cuma bahas satu pertemuan dan insya Allah materinya juga nggak banyak dan juga nanti juga ada video rekamannya. Nanti suruh teman antum untuk melihat video rekamannya saja. Ini juga ada di sini Om.
Gimana? Ustaz, ini juga ada di sini orangnya. Oh, ada mendengarkan. Ya, ini ngelihat. Siapa namanya? Siapa namanya? Panjangannya Adi Surya Winata. Maksudnya ini ya, nickname Zoom ya. Oh, paham, paham. Maksudnya mendengarkannya satu HP dengan antum gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Yap. Oh, nggak apa-apa. Selagi bisa diusahakan, tidak mengapa. Nanti baru besoknya mungkin kalau HP sudah benar, bisa mengikuti lewat akun Zoom-nya masing-masing. Ya. Kita Makasih. lanjut, ya. Apa? Syukron juga pada Akhi Muhammad Saiful. Kita akan Ya. lanjut pada Akhi Muhammad Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukri. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Umur saya 31 tahun. Untuk kegiatan sehari-hari, saya sebagai pegawai di salah satu pemerintahan di kabupaten tempat saya tinggal. Baik, Masya Allah. Sekaligus saya ini Ustadz, jadi pengurus masjid juga. Jadi pengen belajar tentang bahasa Arab dan ingin mendalami agama Ustadz. Iya, bagus. Syukron. Perkenalnya Akhi Muhammad Sukri. Siap Ustadz. Ya, alhamdulillah kita yang Anda bilang tadi kita pakai sedikit saja waktu untuk sesi perkenalan. Kita mungkin tanpa panjang lebar akan masuk ke materinya. Anda akan share dulu. Oh iya, Anda ingin tanya, apakah di sini ada yang baru pertama kali belajar bahasa Arab? Saya Ustadz baru sekarang ya. Saya juga Ustadz baru pertama kali Ustadz. Saya juga Ustadz baru pertama kali. Oke, nggak Benar-benar apa-apa. dari nol Ustadz. Cara share dulu. Apakah sudah terlihat kitabnya di HP antum atau komputer antum? Sudah ada. Sudah. Oke. Kalau jelas. Tadi yang bagaimana? Nah, mungkin antum yang punya buku fisiknya atau Waalaikumsalam. Kita lanjut ya. Antum yang punya buku fisiknya atau yang buka PDF-nya, silakan antum buka atau gulir ke bawah sampai. Nah, ini kan awal-awal masih daftar isi, kita latih saja. Lalu ada takdim, itu pendahuluan di sini. Itu kita latih saja, kita buka atau gulir sampai sini. Langsung ke bab yang pertama. Mungkin Ana jelaskan sedikit dulu. Ya, ini kita memakai buku Arabia Baina Yadaik. Arabia Baina Yadaik itu salah satu cetakan buku belajar bahasa Arab, kan karena banyak cetakan atau terbitan, dan salah satunya itu Baina Yadaik. Dan insya buku ini cukup bagus dari bab pertamanya saja ya, yang dikhususkan untuk pemula yaitu salam dan perkenalan. Nanti antum akan ketahui. Insya Allah antum yang tadi bilang baru pertama kali atau dari nol bahasa Arabnya, insya Allah buku ini bagus untuk antum. Dan yang tadi ingin Anda ingatkan, untuk yang sekiranya murojaah atau sudah pernah belajar bahasa Arab, karena antum bergabung dengan yang baru pemula, ya, nanti mungkin antum akan menemukan rasa bosan di situ. Jadi nasihat anak, jangan sampai merasa bosan. Kita niatkan kita mengambil berkah dari menuntut ilmu. Insya Allah antum akan mendapatkan gantinya. Kita akan masuk ke bab yang pertama. Nah, di sini ada tulisan, atau bisa lihat Al-Wahdatul Ula. Dibacanya Al-Wahdatul Ula. Al-Wahdah itu artinya
artinya bab atau bagian. Lalu al-ula artinya mungkin ada yang tahu apa? Pertama, bukan? Iya, yang pertama. Jadi antum mendapatkan kata al-wahdatul ula, artinya bagian yang pertama, kan? Jadi ini halaman atau cover bab di sini. Nah, di bawah ini itu judulnya At-Tahiyyatu wat Ta'aruf. At-Tahiyyah itu artinya salam. Lalu wa ini dia memiliki arti ya dalam bahasa Arab, itu artinya dan. Wa dan perkenalan. Nggak apa-apa untuk awal-awal anak artikan seperti wa kayak gini kan. Sebenarnya ini kata yang masyhur. Mm-mm. Kata yang masyhur. Masyhur itu terkenal, maksudnya udah banyak orang pahami lah. Tapi karena dari antum ada yang mungkin baru pertama kali menemukan, jadi anak artikan. Nah, balik lagi yang sekiranya sudah tahu gitu kan, antum semoga tidak jenuh dari apa ya, pendetailan atau belajar ini secara lebih kritis gitu. Salam dan perkenalan. Nanti antum akan menemukan percakapan setelah ini yang pastinya tidak jauh dari judulnya, yaitu salam dan perkenalan. Kita gulir ke bawah. Nah, akan buka halaman yang ini. Ada di situ al-hiwarul awal. Baca di sini al-hiwarul awal. Al-hiwar apa artinya? Percakapan. Ya, al-hiwar itu ini artinya percakapan. Al-awwal artinya yang pertama. Antum jangan bingung dulu ya. Misalnya tadi al-ula itu kan artinya yang pertama, ya kan? Lalu di sini yang pertama, tapi kok bentuknya seperti itu? Ya antum jangan pusingin itu dulu. Yang penting kita coba artikan saja. Nanti pertanyaan seperti itu akan terjawab dari seiringnya antum belajar bahasa Arab. Nah, di sini ya ada yang anda lupakan. Al-ard itu artinya pemaparan. Ya. Nah, ini sebagai apa ya istilahnya? Pesan Ana dari antum, misalnya Ana melewatkan suatu kata dan antum tidak ketahui, atau Ana menyebutkan suatu istilah dan antum tidak ketahui, coba silahkan ditanyakan. Karena biasanya yang Ana lewati itu dianggap ya semua orang paham, atau semua orang sudah ketahui. Jadi Ana anggap antum tahu, ternyata antum nggak tahu, silahkan ditanyakan. Ustaz, Nah, boleh? itu atasnya apa ya? Yang mana? Itu tuh. Al-Arab. Arud. Ini Ya, itu. pemaparan. 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 Bisa lihat di layar ya. Ya, ya. Ya, makasih. Iya. Pemaparan. Kita lanjut. Unzur wastami' wa'id. Jadi unzur itu artinya lihatlah. Lalu wastami' artinya dengarlah. Wa'id artinya ulanglah. Ya, jadi buku ini menyuruh kita suruh melihat, mendengar, dan mengulang apa percakapan di bawah ini. Antum bisa tahu Wa'id ya, dari Ustaz. kenapa? Itu wa'aid apa? Wa'aid ya? Wa'aid ya? Iya, wa'id gitu. Ini ain ya. Nah, antum bisa lihat dari gambar yang di sini ya. Ada gambar mata, telinga, lalu apa istilah itu ya sesuatu yang berulang lah. Jadi memudahkan antum yang kiranya pemula dalam bahasa Arabnya. Lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Ana akan menjelaskan metode Ana. Jadi akan Ana bacakan. Lalu cukup antum mendengarkan saja terlebih dahulu. Setelah itu Ana akan bacakan untuk kedua kalinya sambil Ana jelaskan. Nah, baru kalau udah sekiranya jelas di antum, baru kita praktek di luar ya. Baik, akan Ana bacakan di sini terlebih dahulu. Antum cukup dengarkan. Ana akan mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka.
Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Akan Ana bacakan untuk kedua kalinya sambil Ana jelaskan dari artiannya dan juga penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk salam Ana akan lewati, tidak perlu Ana jelaskan. Tapi kalau antum ingin tahu artinya, maksudnya Assalamualaikum artinya keselamatan tercurahkan kepada kalian. Lalu dijawab Waalaikumsalam, begitu juga keselamatan tercurahkan kepada kalian. Ismi Khalid. Ismi Khalid artinya nama saya Khalid, ya kan? Kita balik lagi ke judulnya itu artinya salam dan perkenalan, ya kan? Nah, kita lihat juara di situ atau percakapannya dia tentang memperkenalkan nama saya atau namaku ya. Namaku Khalid. Tidak perlu Anda artikan Khalid. Nanti akan Anda uraikan penjelasan di sini, tapi kita lanjut dulu. Mas Muka. Apa artinya Mas Muka? Ada yang tahu? Siapa namamu? Nama Anda? Iya, siapa namamu? Siapa? Ma ini sebenarnya artinya apa ya? Tapi karena kita artikan sesuai konteks, maka kita artikannya siapa. Kan nggak mungkin tuh, apa namamu, ya kan? Tapi kita artikan siapa namamu. Sebenarnya, ma itu artinya apa? Ismuka artinya namamu. Lalu kita lanjut, ismi Khalil. Ya, ismi sama seperti yang di atas, namaku Khalil. Khalil ini nama orang. Jadi di bawahnya, kaifa haluka. Kaifa haluka artinya bagaimana kabarmu. Kaifanya sendiri artinya itu bagaimana. Ya. Haluka, keadaan. Keadaanmu. Ya. Dia bertanya, bagaimana keadaanmu setelah bertanya nama. Bi khairin walhamdulillah. Bi khair itu artinya baik. Jadi maksudnya, ya saya baik-baik saja. Walhamdulillah. Lalu bertanya balik si Khalil kepada Khalid, wa kaifa haluka anta? Bertanya, bagaimana keadaannya? Kan? Dia perlu artikan sama ya seperti di atas, wa kaifa haluka anta? Nah, anta di sini artinya kamu. Kamu. Jadi Kak itu nggak cukup ya Ustaz ya? Kak haluka K-nya nggak cukup berarti ya? Sebenarnya cukup, tapi di sini ada pengulangan. Itu gunanya untuk taukid. Misalnya si halukanya antai ini dihilangkan ya kan, itu ya tidak mengapa, tidak mengubah arti. Dan jika ingin ditambahin anta, itu akan ada penekanan di sana dan juga memperbagus bahasa. Kan coba kita dengar ya, wa kaifa haluka, terus dengan wa kaifa haluka anta. Nah kan yang wa kaifa haluka anta itu agak sedikit bagus bahasanya. Kita lanjut, bi khairin walhamdulillah. Khalid menjawab, baik, saya baik-baik saja. Walhamdulillah. Gitu ya. Nah, tadi penjelasan yang ingin Anda uraikan yaitu ini sih. Itu sebenarnya ada dua penggabungan kata ya, yang satu kata yang satu huruf ya. Dan si huruf itu memiliki arti. Kita tulis di sini ismun ya, seperti itu. Ismun itu artinya nama. Oke. Ismunnya sendiri artinya nama. Taruh sini. Nah, tapi enggak seperti itu kan, ada ya di akhirnya. Nah, ditambah dengan ya. Nah, ya di terakhir itu menunjukkan atau memberi faidah saya. Jadi kita nggak cukup artikan nama, tapi nama saya.
Ya, ada ya di situ. Berlaku halnya juga dengan ini ya yang setelahnya, Mas Muka. Kalau di situ ditambahnya bukan dengan ya, tapi apa? Kak, ya kan? Nah, kalau Kak itu menunjukkan atau memberi faedah kamu. Makanya bukan siapa nama saya, tapi siapa namamu. Oke. Dan yang seperti itu namanya dalam bahasa Arab, ada yang tahu apa? Namanya domir. Nah, nah, tulis sini. Domir. Afwan. Domir itu artinya kata ganti. Termasuk Kata ya tadi ganti. ya domir ya Ustaz ya. Iya. Betul. Tadi yang tadi ya juga domir. Jadi kita kan di Betul. bahasa Indonesia mengenal kata ganti itu seperti kamu, saya, dan juga apa namanya? Kalian, kami. Nah, di bahasa Arab juga ada seperti itu namanya domir. Kalau ada gitu Ustaz ya. Kayaknya ya. Iya. Wahumahum, jahumahunna sampai akhir. Nah, itu namanya domir ya. Seperti ini, seperti ini. Itu kan kata ganti. Namamu, nama kamu. Lalu nama saya. Itu kata gantinya. Nanti insya Allah kita akan mendapati banyak domir yang insya Allah makin antum banyak temui, insya Allah antum paham apa itu domir. Oke, itu. Ini ada lagi. Nah, terputus. Kita lanjutkan. Diana bilang ada lagi yang ingin Anda jelaskan, yaitu haluka. Kita lihat haluka itu kata apa dan kata apa digabungkan. Sama seperti Mas Muka. Hal seperti ini ya. Anda bisa lihat. Hal dia ditambahi dengan huruf K. Menjadi haluka. Kalau halnya sendiri, Anda tutup K-nya, itu keadaan saja. Tapi karena dia ditambahi dengan kata ganti K, ya, maka menjadi keadaanmu. Ada mu ya, keadaan kamu. Seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari hiwar yang pertama atau percakapan yang pertama. Silakan jika ada yang tanyakan sebelum kita praktek. Halun itu Ustaz mau tanya sebentar. Boleh? Halun kepada K itu termasuk boleh bisa disebut idopat bukan ya? Bagaimana? Alun apa? Halun kepada K, haluka itu kepada K itu termasuk Oh, iya. mudhof ilaih. Betul, iya. Termasuknya huruf-huruf ilaih. Tapi kan anak Aku salah. tentunya. Iya betul sebenarnya. Cuman tadi anak nggak sebut seperti itu karena takut antum yang pemula ini apa itu idofa gitu kan, apa mudhof ilaih gitu kan. Ini cukup anak istilahkan dengan menggabungkan atau ditambah gitu kan. Nanti insya Allah yang baru pertama belajar ini, antum akan betul di kata akhi itu menemukan yang namanya idofa, penggabungan kata. Misalnya ada kata sekolah, ya kan? Enggak deh, ada kata buku, ya kan? Buku, terus ada kata matematika, kita gabungkan jadi buku matematika, ya kan? Nah itu nanti disebutnya idofa. Dan pastinya ada kaidah-kaidah yang berlaku di sana. Tidak akan Anda jelaskan di sini. Insya Allah antum akan ketahui di lain waktu. Baik, silakan buka mic-nya. Kita akan baca bersama-sama. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Coba, kita ulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Mas Muka. Mas Muka. Ismi Khalil. Ismi Khalil.
Kaifa haluka? Kaifa Haluka Bi khairin walhamdulillah. bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? wa Kaifa haluka Bi khairin walhamdulillah. bi khairin walhamdulillah. Ya, kita sudah baca bersama-sama, antum juga sudah tahu artinya. Baru setelah itu, Ana akan pilih setiap dua dari antum untuk bertukar percakapannya. Silahkan kepada Akhi Abdul dan Akhi Ivan belum bisa ya? Tes sudah bisa Ustaz? Oh ya, sudah bisa. Silahkan Akhi Abdul dan Akhi Ivan. Namanya diganti nggak Ustaz? Untuk awal ini tidak perlu dulu ya. Antum tinggal apa ya? Berarti berucap aja dulu. Silahkan dimulai oleh Akhi Ustaz. Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid, Mas Muka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bikoli walhamdulillah. Bi khairin. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta. Bi khairin walhamdulillah. Iya, bagus. Ya tadi bacanya bagus, syukron. Sebelum dilanjut, Ana akan beritahukan di sini ya. Banyak orang salah. Khalid dan Khalil. Yang Khalid itu kho-nya jangan lupa panjang. Khalid. Nah, di sini nggak boleh panjang kho-nya. Tapi lamnya yang panjang. Khalil. Kalau nanti baca Khalil, salah di situ. Jadi dalam pembacaan, antum harus perhatikan panjang pendeknya. Kita lanjut pada Akhi Suarjin dan Akhi Al-Bukhari. Dimulai oleh Akhi Suarjin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Iya, bagus seperti itu. Kron kita lanjutkan kepada Akhi Muhammad Syukri dan Akhi Muhammad Saiful Firman tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Akan dijawab. Di Muhammad Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ismi Khalid. Mas Muka. Ismi Khalil. Ismi Khalid. Kaifa haluka? Bi khairi walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Iya. Bagus seperti itu. Lanjut pada Akhi yang belum sini Alamim. Oke, Alamim bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Iya, seperti itu ya.
Baik, sudah semua peserta telah praktek hiwarnya. Nah, yang ingin Ana beri nasihat adalah antum kan mungkin masih tersendat-sendat kan untuk membaca bahasa Arab ini. Itu insya Allah akan terevaluasi atau terbaiki dengan antum ya baca bahasa Arab ya. Contohnya tadi panjang pendek juga mungkin masih tersendat bacanya. Kuncinya ya satu, antum perbanyak literasinya. Sebelum kita lanjutkan, silahkan jika ada yang tanyakan ke percakapan yang di bawah ini. Itu Ustaz mau tanya sebentar ya. Boleh. Kita kan baru pertama, saya belajar baru pertama juga. Ya ini kalau orang yang berbicara bahasa Arab itu kan suka cepet-cepet tuh. Itu nanti juga kita ngerti kali ya. Iya, pasti. Itu ya kayak kita mungkin masih anak kecil gitu kan. Omongan kita juga mungkin masih baku. Ya, ya. Nanti makin ke sana kayak kita lihat banyak kata-kata yang disingkat ya kan. Itu kan tanda bahwasannya kita cepat berbicara, betul nggak? Orang Arab juga begitu kan. Apalagi mereka punya apa ya istilahnya, bahasa kasarnya. Dan bahasa kasar mereka adalah yang tidak kita pelajari di forum formal atau resmi seperti ini, ya kan? Ya. Dan yang kasar yang mereka itu lebih cepat lagi. Tapi insya Allah dengan terus mendengarkan mereka, insya Allah paham. Bukan mendengarkan, afwan. Maksudnya berbicara dengan mereka. Gitu ya. Paham? Ustaz, paham, paham. Iya. Alhamdulillah kalau paham. Oke, kita lanjutkan dulu. Di percakapan yang di bawahnya ini, dia masih percakapan yang pertama, cuman dia yang ba, istilahnya yang B-nya. Nah, ini alif, ini yang ba. Unzur wastami wa'id, lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Banyak kata-kata yang kita temui, misalnya hiwar, unzur wastami wa'id, ya kan? Antum jangan sampai nggak tahu artinya, karena di halaman-halaman selanjutnya atau di pembelajaran selanjutnya, antum akan temui. Dan untuk awal nggak apa-apa, anak artikan dulu. Unzur tadi artinya lihatlah, kan? Lihatlah, ya. Kenapa adalahnya? Karena itu perintah. Dan dengarlah. Lalu wa'id, ulangi, ya ulangilah gitu. Ya, karena perintah ya. Nah, kata-kata ini kita akan temui di halaman-halaman selanjutnya. Antum harus tahu dan pahami dari sekarang. Biasanya hiwar yang kedua ini yang di bawahnya itu tidak akan jauh berbeda dari yang di atas dari segi arti. Hanya saja antum bisa bedakan dari gambar coba ya. Di sini antara dua laki-laki. Kalau di bawah antara dua perempuan. Ya kan? Nah, kita baca di situ supaya antum tahu bagaimana perbedaannya. Kita tahu kan, dalam bahasa Arab untuk laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Kita lihat mana saja yang dibedakan di sini. Ana akan bacakan, antum cukup dengarkan saja terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Iya, Ana akan bacakan untuk kedua kalinya sambil Ana jelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lewati untuk salam. Ismi Khawlah. Ismi kita dapati lagi apa Ana artikan namaku. Khawlah ya kan. Ini nama perempuan. Masmuki. Nah, antum bisa lihat di situ berbeda. Kalau di atas Mas Muka ya kan. Kalau di bawah Mas Muki. Nah, antum gunakan Mas Muki untuk perempuan. Ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Kaifa haluki? Nah, berubah lagi di situ bukan kaifa haluka,
menjadi kaifa haluki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti. Itu berubah lagi. Ini juga dari anta menjadi anti. Bi khairin walhamdulillah. Nah, hanya dirubah menjadi ka, lalu ki, terus juga ada anta menjadi anti. Itu sedikit perubahan yang antum harus tahu dari sini ya, dari hiwar yang pertama ke hiwar yang kedua, itu yang berubah. Mas muki, ya. Kalau lawan bicara antum perempuan, jangan pakai mas muka, tapi mas muki. Makanya doa untuk orang sakit kan, antum mungkin sering ucapkan syafaqallah, syafaqallah. Kalau syafaka, ya kan, itu kan ka, itu untuk laki-laki. Tapi kalau misalnya antum mendoakannya untuk perempuan, antum ganti domir ya kata gantinya. Syafaqillah, itu. Oke, itu penjelasan di hiwar yang B ini. Silakan jika ada yang tanyakan sebelum kita praktek lagi. Izin Ustadz, Boleh? saya pernah dengar salah satu cuplikan di short YouTube kalau nggak salah. Nah, saya kan terakhir ngaji itu kalau nggak salah 6 SD ya. Jadi saya masih buta banget dengan bahasa-bahasa Arab gitu, udah lupa lah gitu. Nah, kan katanya kalau misalnya biasanya kalau belajar Al-Quran belum tentu bisa belajar bahasa Arab. Kalau misalnya bisa bahasa Arab, udah otomatis bisa ngaji gitu. Nah, maka itu saya tertarik untuk memahami lebih dalam bahasa Arab. Nah, menurut pandangan Ustadz bagaimana? Jadi dibilang kalau bisa baca Al-Quran, belum tentu bisa bahasa Arab. Betul nggak? Iya, benar, benar. Iya. Karena yang namanya Al-Quran itu, ya kita kan cuma belajar tilawahnya, tajwidnya, makhraj huruf ya kan? Ya di situ nggak dijelaskan kayak anta, anti, seperti itu. Kayak di dalam bahasa Arab ada domir gitu kan. Ya balik lagi, kalau antum belajar Al-Quran, antum akan paham Al-Quran, ya kan? Tapi kalau antum paham bahasa Arab, belajar bahasa Arab, antum akan paham bahasa Arab. Tapi karena si Al-Quran ini, apa? Al-Qurannya itu memakai bahasa Arab, ya kan? Jadi antum mendapat apa ya istilahnya? Dua keutamaan. Bisa paham bahasa Arabnya, bisa paham Al-Qurannya. Anda nggak mau nyemain dengan lagu ya Al-Quran, cuma misalnya, Anda sandingkan. Misalnya antum belajar bahasa Inggris, ya kan? Nah, antum otomatis akan paham lagu bahasa Inggris kan? Betul nggak? Benar, Ustadz. Iya, Anda nggak nyamain Al-Quran dengan lagu, tapi ini yang bisa Anda sampaikan supaya pertanyaan ini terjawab. Dan misalnya orang yang nyanyi bahasa Inggris itu kan sekedar mungkin dia sering dengar lalu hafal, ya kan? Nah, dia belum tentu grammarnya bagus atau bisa berbicara bahasa Inggris seperti itu. Baik, Paham ya? terima kasih Ustadz. Baik. Iya. Oke, kita akan praktek di sini. Silakan untuk membuka mic-nya. Kita baca bersama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Ismi Khawlah. Ismi Khawlah. Khawlah. Masmuki. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Ismi Khadijah. Khadijah. Kaifa haluki? Haluki. Bi khairin walhamdulillah. Khairin alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Ya, kita sudah baca bersama-sama. Kita akan seperti tadi, Ana akan pilih setiap dua dari antum untuk bertukar hiwar atau percakapannya. Silakan pada Akhi Alamim dan Akhi Ivan. Dimulai dengan Akhi Alamim terlebih dahulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki. Bi khairin. Walhamdulillah. Wa kaifa luki inti. Anti. Anti, maaf. Ya. Bi khairin. Walhamdulillah. Iya. Betul, seperti itu. Bagus. Syukron. Kita lanjutkan pada Akhi Al-Bukhari dan Akhi Muhammad Syukri. Akhi Al-Bukhari bisa? Atau kita ganti Akhi Muhammad Syukri. Oh, Ya, bisa ya, ya? bisa. Tadi belum ditekan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Khairin walhamdulillah. Iya, bagus. Seperti itu. Lanjut pada Akhi Suarjin dan Akhi Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki. Bi khair. Alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Iya, bagus. Lanjut ke yang terakhir, Akhi Muhammad Saiful. Silakan untuk mulai duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Iya, bagus ya. Sudah semuanya. Sebelum Ana buka sesi tanya jawab, Ana akan lanjutkan terlebih dahulu sedikit lagi. Di sini ada bagian al-mufrodat. Bagian al-mufrodat itu, apa arti al-mufrodat dulu? Tunggal. Al-mufrodat artinya kosakata. Oke. Nah, jadi kosakata ya, yang namanya kosakata itu akan dihadirkan sini walaupun nggak ada artinya ya. Setidaknya itu kata-kata yang kita dapati di percakapan sebelumnya. Nah, berhubung kita sudah tahu artinya, kita akan gunakan ini untuk berlatih berucap. Silakan antum buka mic-nya, kita akan baca bersama. Kita mulai ya. Kaifa haluka? Kaifa Kaifa haluka? haluka. Kaifa haluki? Kaifa Kaifa Anti? Anti. Anta? anta. Anta. Masmuka? Masmuka. Masmuka. Masmuki? Masmuki. Iya. Itu antum sudah tahu artinya dan juga penggunaannya untuk perempuan dan laki-lakinya. Ya. Kalau K, lihat di sini gambarnya laki-laki. Kalau untuk Ki, dia untuk perempuan. Lalu Anti untuk perempuan, Anta untuk laki-laki. Mas muka, mas muki, seperti halnya kaifa haluka, kaifa haluki. Lalu lihat di situ ada latihan di bawah. Tadrib. Tadrib itu latihan. Kita tidak akan panjang di sini ya, karena latihan ini gampang. Namanya juga ini ya, maksudnya buku bahasa Arab untuk pemula. Jadi bentuk latihannya pun cukup mudah. Kita bisa lihat di situ sil artinya apa? Sambungkan. Antum jangan sampai lupa ya, karena akan kita temui lagi tuh yang namanya sil. Bainal ibaroh, baina itu antara. Ibaroh ungkapan.
Wasurah dan gambar al-munasibah yang sesuai. Berarti kalau digabung, sambungkan antara ungkapan dan gambar yang sesuai. Jadi kita cukup menarik garis, contohnya di sini, Mas muka, kita tarik bawah sini, ya kan? Karena untuk laki-laki. Lalu Mas Muki hala di atas, nanti untuk di bawah, ya hanya tarik garis seperti itu. Dan antum pun sudah apa ya? Sudah paham apa yang dimaksud soalnya. Yang dimaksud soal ini atau latihan ini itu kita harus tahu bagaimana cara membedakan penggunaan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan antum insya Allah udah pahami tadi karena kita udah bahas. Lalu ada tadrib asani atau latihan yang kedua. Perintahnya ajib. Ajib itu jawablah. Ya, contohnya di sini. Nomor satu, Assalamualaikum. Kita jawab apa? Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. Ya, anak pikir itu sangat-sangat mudah buat antum. Contohnya lagi, kaifa haluka? Kita jawab, bi khairin walhamdulillah. Intinya dengan modal antum setelah baca hiwarnya, udah dipahami hiwarnya, antum bisa menjawab latihan-latihan di bawah ini. Gitu. Oke, waktu menunjukkan tersisa 6 menit lagi, kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan jika ada yang tanyakan. Sebenarnya untuk kalau antum lihat silabusnya, ya kan, itu sehari itu kita wajibnya membahas satu materi ya, yaitu satu materi maksudnya satu hiwar. Ini sama kosakatanya. Nah, untuk sisa waktu bisa kita gunakan untuk mengerjakan latihan atau tanya jawab. Ustadz, Afwan, Ustadz, Boleh? kira-kira kan nanti kan setelah selesai ini kan masih banyak waktu senggang ya untuk kita nih para pelajarnya gitu. Nah, kira-kira ada nggak website atau buku atau apapun lah itu untuk tips ke kita biar kita nanti di pertemuan selanjutnya kita setidaknya sudah ada beberapa ilmu atau bekal yang bisa dalami lebih dalam dari materi kita yang akan dipelajari ke depannya gitu kan. Terima kasih. Kalau dari anak dulu kan waktu masih mondok itu kan belajar juga buku bahasa Arab, cuman cetakannya itu bukan cetakannya, terbitannya atau nama buku bahasa Arabnya Linasiin, ya kan? Apakah Ana mencukupkan di kelas saja belajar bahasa Arab ya? Pastinya enggak. Ana bisa gunakan waktu di luar itu untuk menghafalkan kosakata. Dan Ana pikir kalau setiap belajar bahasa juga bukan cuma bahasa Arab, itu yang paling penting itu kosakatanya, ya kan? Jadi itu yang pertama mungkin antum bisa beli kamus atau mungkin ada aplikasinya, kamusnya antum bisa mulai menghafalkan kosakata dari sekarang. Lalu untuk website, Ana kurang tahu deh. Mungkin antum bisa cari videonya di YouTube kali ya. Mungkin di situ banyak video belajar bahasa Arab gitu kan. Dan mungkin kalau antum ingin effort-effort lagi gitu kan, antum nggak cuma ikut kursus di sini, antum bisa ikut kursus-kursus di lainnya. Karena menurut Ana, kalau Ana jadi antum, Ana nggak akan mencukupkan belajar bahasa Arab di 1 jam ini. Ana akan ikut lagi di mungkin kelas-kelas bahasa Arab lainnya. Seperti itu. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Karena Ana kan ini masuk jurusan ekonomi syariah. Dan kita ketahui di situ banyak kosakata-kosakata yang kita Ana tidak dapati di kayak buku-buku atau belajar bahasa Arab seperti ini. Di situ ada kata inflasi, ada kata monopoli, ada kata mikroekonomik atau makroekonomik, ya kan? Nah, makanya Ana beli kamus ekonomi syariah. Nah, dari situ ya bisa dianggap dari awal lagi, ya kan? Karena banyak kata-kata baru yang tidak Ana ketahui. Gitu. Ya kan? Jika ada lagi, waktu tersisa 2 menit lagi. Jika tidak ada, kita akan tutup sampai di sini. Kita baca doa
kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.